tiga-tiganya putra terbaik bangsa ini, ya kan? Makanya mereka dipilih menjadi calon presiden. Tapi di antara ketiga itu ada yang paling bagus menurut saya, ya kan? Menurut saya. Siapa itu? Kalau menurut saya sendiri yaitu Anies, Bang. Anies, Bang. Pokoknya dia diberhentikan, dicabut jabatannya dari menteri itu. Nah, terus langsung dia telepon orang Amerika itu. Dia telepon orang Amerika, bahasanya dia bilang, "Bro, saya nggak jadi menteri lagi sekarang, saya dicabut." Apa kata orang Amerika itu? "Saya mengundang Anda bukan sebagai menteri, tapi sebagai Anies Baswedan." Sebagai Anies Baswedan. Sebagai Anies Baswedan. Pemimpin itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Ya, walaupun berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Menurut saya gitu, Bang. Tetaplah cinta damai dan jangan bermusuhan walaupun berbeda pendapat. Jangan lupa di subscribe dan di follow semua sosmed RRP Barbershop karena semua ada di sini. Oke, Wak, terima kasih banyak, Wak. Orang pintar cukurnya di RRP. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya. Bukan saya sendiri, bersama si abang kita, adik kita nih, bintang tamu kita kali ini yang luar biasa ya. Walaupun belum berjabat tangan, dari kami berdua. Ayo Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke to the point-nya ya, berhubung ini waktu sangat sedikit sekali ya, karena dia sangat banyak sekali aktivitasnya hari ini. Gimana adekku kabarnya? Alhamdulillah, Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya nih penonton di sana mau kenal dulu nih sama lu. Siapa sih namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, biasanya panggil Syukur. Muhammad Syukur, biasanya panggil Syukur. Wah, keren banget gaya gini-gini ya. Ini kenapa nih gini-gini kepalanya nih? Aduh. Kenapa? Pusing. Memang begitu? Ya. Pusingnya apa? Karena apa? Banyak tugas, aktivitas. Banyak tugas ya, itu satu. Terus kan sekarang lagi musimnya MTQ nih, jadi ya. Ikut lomba? Ya. Oke, jadi ini adalah salah seorang peserta lomba yang sering menjuarai lomba-lomba di berbagai macam ajang lomba lah ya pastinya. Sekarang kita mau nanya dulu nih, kenalan dulu. Udah Syakur namanya tadi ya? Syukur. Dari mana asalnya? Saya tinggal di aslinya orang Batubara, Bang, Medan. Oh, iya dari Batubara, Sumatera Utara, Medan. Sekarang kegiatan apa di Batam? Sekarang tinggal di pondok, menjadi pengajar Al-Quran. Oke, langsung aja ya kita ke to the point-nya. Kali ini kita mau dengarkan tanpa diketahui dan dimengerti oleh dia sebelumnya. Gue langsung culik dia nih. Boleh kita bertanya-tanya sama Bang? Ya, betul. Boleh. Oke, Bang Syakur, Dek Syakur. Gue manggilnya apa nih? Syukur aja, Bang. Syukur nih. Sebentar lagi akan diadakan pemilu di 2024. Gitu. Udah tahu dong? Iya, udah tahu. Tahu siapa aja paslonnya? Anies, Prabowo sama Ganjar. Anies, Prabowo dan Ganjar, benar. Nah, oke. Dari ketiga paslon tersebut, ya, menurut kamu ketiga-tiganya itu gimana? Bagus semuanya atau ada salah satu yang paling bagus menurut kamu? Ya, kalau di antara ketiganya itu pasti bagus semua, karena itu tiga-tiganya putra terbaik bangsa ini, ya kan? Makanya mereka dipilih menjadi calon presiden. Tapi di antara ketiga itu ada yang paling bagus menurut saya, ya kan? Menurut saya. Siapa itu? Kalau menurut saya sendiri yaitu Anies, Bang. Anies. Kenapa kamu bilang Anies paling bagus? Karena salah satunya saya bilang nih ya. Ya. Anies itu ketika debat aja lah kita tengok, pas debat kemarin, debat 1, 2, 3 ya kan. Di situ dia menang telak dari cara dia menjawab pertanyaan, cara dia bertanya. Nah, wawasannya itu sangat luas dibandingkan kedua paslon yang lain menurut saya. Ditambah lagi rekam jejak dia bagus sebagai gubernur, menteri. Kemarin itu ada cerita sedikit, Bang. Anies itu pas dia menjadi menteri pendidikan, kan kemarin dia menteri pendidikan tuh. Nah, dia diundang oleh menteri pendidikan Amerika Serikat. Diundang ya. Kapan itu? Pas dia masih jadi menteri.
Pas dia ketika masih menjadi menteri di Indonesia, iya. ya, dia diundang untuk ngasih ceramah gitulah di Amerika. Nah, jadi 2 hari sebelum dia berangkat, ini semua paspor apa udah siap, tinggal berangkat 2 hari lagi nih. Nah, pas itu dia tahu-taunya sakit. Sakit dia. Jadi nggak jadi berangkat. Tunggu dulu Bang. Oh, iya. Sakit dia kan. Pas dia sakit itu dia dicabut jabatan dia jadi menteri itu. Hanya karena Nggak tahu lah itu masalah apa mereka di sana. Pokoknya dia diberhentikan, dicabut jabatannya dari menteri itu. Nah, terus langsung dia telepon orang Amerika itu. Dia telepon orang Amerika, bahasanya dia bilang, "Bro, saya nggak jadi menteri lagi sekarang, saya dicabut." Apa kata orang Amerika itu? "Saya mengundang Anda bukan sebagai menteri, tapi sebagai Anies Baswedan." Itulah salah satu kehebatan Anies Baswedan. Karena itu saya itu memilih Anies, Bang. Selanjutnya, seberapa yakin kamu Anies Baswedan bakal jadi pemimpin di negara kita di tahun 2024? 80%. Hah? 80%. Kenapa kamu begitu yakin? Ya saya begitu yakin, Bang. Sebabnya? Karena orang-orang bakal berpikir, berpikirnya itu apa? Mereka menilai pas debat kemarin itulah, itu di situ semuanya orang-orang pasti memilah di situ. Oke, menurut kamu sebagai anak muda nih, apa keunggulan dari Pak Anies itu? Selain tadi yang kamu sebut-sebutkan. Keunggulan dia. Iya. Keunggulan dia dari segi wawasan. Wawasan ya. Wawasan. Kan malu dong kita nanti misalkan yang jadi itu nanti Gibran misalkan atau Pak Prabowo. Misalkan Pak Prabowo menang. Nah, diundanglah di acara internasional. Ketika itu Pak Prabowo sakit misalkan. Siapa yang gantikan? Otomatis Gibran. Ditanya soal itu, masa jawabannya nanti nyeleneh, recehan gitu? Kan nggak ini dong. Iya. Itu keunggulannya. Oke, selanjutnya nih, kalau seandainya di tahun 2024 ini Pak Anies Baswedan nggak terpilih, gimana pendapatmu? Sebagai ini nanti diupload nanti bahaya, saya bahaya ini betul. Jadi nanti bisa abang edit. Tweet. Nah, oke, ini nggak bakal dimasukkan. Terus nggak masuk ya? Oke, yang ini nggak bakal dimasukkan. Pembicara ini nggak bakal dimasukkan yang apa ya? Gitu. Yang oke. Kenapa kamu begitu? Seandainya Pak Anies Baswedan gagal di tahun 2024 ini menjadi presiden, apa pendapat kamu? Saya merasa agak kecewa sih. Pasti kecewa karena Pak Anies nggak menang. Tapi tetap menerima siapapun presidennya. Tetap menerima, mau nggak mau tetap menerima. Mau tidak mau ya. Oke. Apalagi kan pengguna medsos Indonesia itu kan cuman nggak setengah dari penduduk Indonesia. Jadi orang-orang nggak tahu, banyak nggak tahu juga tentang siapa Prabowo, siapa itu banyak nggak tahu juga. Apalagi orang dalam. Orang dalam sana yang nggak main HP, nggak tahu banyak. Oke. Dari sudut pandang seorang anak muda seperti kamu, sebaiknya seorang pemimpin itu seperti apa sih? Dia harus memiliki kriteria apa aja? Gitu. Sesuai ajaran Nabi ya, kepemimpinan Islam, pemimpin itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi rakyatnya, ya kan? Salah satunya kalau menurut saya pribadi nih, ketika imam sholat Idul Fitri aja nanti misalkan di Istiqlal kan, nah sebaiknya bagusnya itu presiden yang maju gitu. Jadi kamu yakin nih kalau misalnya Pak Anies dia bisa mengimamin? Insya Allah bisa. Oke Bang, melihat dan menilik ya, ini banyak sekali santri-santri juga yang dukung Pak Anies. Bukan Pak Bro. Kayaknya banyak juga yang dukung Pak Prabowo, tapi dia santri juga. Kalau abang kan santri juga. Ada banyak juga yang mendukung Pak Prabowo. Itu gimana menurut kamu? Ya, perbedaan pemilihan itu, tapi sama-sama santri ini. Menurut saya itu kan pilihan orang itu kan beda-beda masing-masing. Yang barusan yang saya bilang itu kan menurut saya nih. Nah, walaupun sama-sama santri kan tetap berbeda kan pandangannya terhadap satu orang gitu.
menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada, apa pendapatmu tentang perbedaan? Ya, walaupun berbeda tapi kita tetap satu Indonesia menurut saya gitu bang. Tetaplah cinta damai dan jangan bermusuhan walaupun berbeda pendapat. Berarti intinya siapapun presidennya kamu nanti ngikutin ya. Ngikutin. Oke, terima kasih banyak bang. Ya. Hari ini udah menjawab pertanyaan RRP dan kali ini kalau nanti viewernya Jos, kita undang lagi, kita hadirkan lagi dia kemari. Kalau kalian Jos share video ini, karena dia ini banyak sekali sebenarnya unek-uneknya tidak tersampaikan di sini karena waktu yang sangat singkat. Tapi kalau videonya banyak, kita akan undang lagi secara khusus dia nanti di RRP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.